Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Kalau Bu Guru tanya bagaimana kabarnya, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Kita ulangi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat terus, walaupun kita belajar dari rumah ya. Dan juga Bu Guru ingatkan, tetap jaga kesehatan, jangan banyak main gadget ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai peta, atlas, dan juga globe. Nah, Bu Guru mau tanya nih, kalian sudah siap belajar belum? Sudah dong, masa belum? Siapkan alat tulisnya, buku, poin, dan kawan-kawannya. Kita belajar bareng hari ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa Ibu ingatkan untuk absen di aplikasi yang sudah diberikan oleh sekolah, karena kesempatan absennya cuma 1 kali 24 jam. Jadi lebih dari itu Ibu anggap kalian tidak hadir dan tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini dari tema peta, atlas, dan juga globe. Yang pertama, kalian bisa mengetahui dan bisa memahami arti makna dari peta, atlas, dan juga globe. Yang kedua, kalian bisa memahami unsur-unsur dari peta. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui macam-macam dari peta, atlas, dan juga globe. Nah, untuk kita masuki poin yang pertama mengenai pengertian dari peta, atlas, dan juga globe. Nah, sebelum kita ke pengertian, Bu Guru mau tanya nih, kalian masih ingat kartun animasi waktu kalian kecil dulu yang Dora the Explorer? Nah, kalian ingat nggak? Apa sih yang sering dibawa sama Dora di ranselnya itu loh? Apa? Nah, pintar sekali murid Bu Guru, peta. Nah, jadi kalian kan sejak dulu kalian sudah punya gambaran mengenai peta. Peta itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Apa itu peta? Nah, apa? Pintar. Peta itu denah, Bu. Bisa juga peta itu denah. Ini nih, Bu Guru jelaskan arti dari peta. Peta merupakan gambaran dari sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya yang digambarkan pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Jadi singkatnya ini, peta itu gambaran sebagian ini tuh bisa jadi per wilayah atau per bagian atau seluruh permukaan bumi, seluruh belahan dunia yang digambarkan pada bidang datar. Bidang datar ya, datar, bukan bulat, bukan juga pada bidang yang tidak datar. Pokoknya bisa dikatakan peta ini sebagai bentuk dari 2 dimensi. 2 dimensi itu apa, Bu Guru? Nah, 2 dimensi itu sebuah seni atau karya yang memiliki 2 sisi, yakni panjang dan juga lebar. Nah, sudah paham belum? Sudah dong pastinya. Terus ini Bu Guru mau tanya, kalian sudah tahu tidak
ilmu yang mempelajari tentang peta. Apa? Belum? Nah, Bu Guru kasih tahu. Ilmu yang mempelajari tentang peta, yakni ilmu kartografi. Diingat-ingat ya, ilmu yang mempelajari tentang peta apa? Kartografi. Nah, untuk poin yang kedua, selanjutnya unsur-unsur dari peta. Ada yang sudah tahu belum? Ada berapa unsur peta? Belum. Nah, unsur peta ada 6. Yang pertama ada judul. Judul itu yang bagaimana, Bu? Yang paling atas. Itu biasanya ada peta. Peta Pulau Jawa, peta Pulau Bali, peta Indonesia atau peta dunia. Nah, itu namanya judul. Yang kedua ada legenda atau keterangan. Biasanya itu ada di sebuah peta ada kota kecil. Nah, itu ada lambang-lambang kayak sungai, lambangnya pada peta itu bagaimana. Lalu kalau jalan raya itu lambangnya di peta bagaimana. Nah, untuk unsur yang ketiga ada skala. Skala ini kita bisa mengetahui pada peta itu diperkecil skala berapa. Biasanya 1 banding berapa ribu. Contohnya 1 banding 500.000, 1 banding 1 juta, atau 1 banding berapa. Berarti kalau semakin besar wilayah dan semakin kecil peta, berarti semakin besar skalanya. Kalau petanya besar dan daerahnya yang digambarkan pada peta itu cukup satu wilayah, misalnya peta daerah Jepara. Nah, ini kalau petanya besar biasanya skalanya cukup kecil, tidak terlalu besar seperti peta Indonesia. Nah, untuk yang keempat, unsur yang keempat ada insert. Insert itu apa, Bu Guru? Kalau kalian mengamati peta, biasanya ada peta kecil yang di kotaan. Nah, itu namanya insert. Lalu yang kelima ada sumber dan tahun pembuatan peta. Sumbernya dari mana? Dari atlas. Sumbernya dari mana? Mungkin dari Pemda Jepara, dari pemerintah Indonesia. Terus tahunnya kapan? Peta itu dibuat tahun 2021, tahun 2015, atau tahun sekian dan sekian. Untuk unsur yang terakhir ada warna. Biasanya di peta itu ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah. Nah, setiap warna itu mewakili tergantung petanya. Mungkin yang warna hijau itu daerah pegunungan, mungkin yang warna biru itu daerah pantai, bisa jadi ya. Nanti Bu Guru kasih contoh mengenai gambar dari peta. Lalu selanjutnya ada macam-macam peta atau klasifikasi peta. Peta dibagi menjadi 2. Yang pertama ada peta umum dan yang kedua ada peta khusus. Peta umum sendiri adalah peta yang menggambarkan fisik dari kenampakan suatu wilayah permukaan bumi, kenampakan fisik ya dari suatu wilayah, dan ini gambaran umum. Biasanya ini peta daerah Jepara atau peta daerah DKI Jakarta, peta daerah Semarang, itu termasuk dalam apa tadi? Peta umum. Khusus yakni peta yang menggambarkan secara khusus keadaan atau kondisi geografi yang terdapat pada suatu wilayah. Contohnya ada peta persebaran tambang di Indonesia, peta persebaran penduduk di Indonesia. Penduduk yang paling padat itu penduduk mana di Indonesia? Lalu ada peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Itu termasuk ke dalam peta khusus karena dia menggambarkan secara khusus, langsung tertuju pada objeknya apa. Jadi tidak menggambarkan secara keseluruhan dari peta. Kalau menggambarkan secara keseluruhan, secara umum disebut dengan peta umum. Kalau lebih spesifik lagi pada satu objek atau satu yang dituju itu tadi apa, kayak misal tambang, hutan, flora fauna,
Itu namanya peta khusus. Lalu nih ada yang tanya, Bu, syarat dari peta, pembuatan peta itu apa aja sih? Nah, guru jawab ya. Syarat dari peta bisa disebut dengan peta itu kalau memenuhi syarat. Yang pertama tadi apa? Ada judul peta. Kalau tidak ada judulnya, kita melihat peta kan kita penasaran. Loh, ini petanya apa kok tidak ada judulnya? Jadi judul yang pertama harus ada. Yang kedua ada skalanya, jadi kita mengetahui ini diperkecil dengan skala berapa. Terus yang ketiga ada lambang peta. Lambang tadi apa yang sudah Bu Guru jelaskan? Kalau jalan raya dilambangkan dengan apa? Sungai dilambangkan dengan apa? Gunung Merapi yang aktif, pegunungan itu digambarkan dengan apa? Jadi pada saat kita melihat peta, kita mengetahui nih di daerah Jepara, oh ternyata Jepara ini daerah pesisir, buktinya mana? Nah, itu ada di petanya. Lalu yang keempat ada garis pinggir peta. Nah, biasanya kalau di peta itu ada garis tepinya. Garis tepinya juga itu ada ukurannya ya. Itu nanti akan dipelajari di tingkat selanjutnya, bukan lagi di tingkat SMP. Lalu yang kelima ada penunjuk arah mata angin. Biasanya kayak panah jam, terus di atasnya ada huruf U. Itu maksudnya utara, bukan serta-merta itu hanya sebagai pajangan, tapi itu syarat untuk pembuatan peta. Kalau tidak ada komponen 5 tadi, itu belum bisa dikatakan. Yang kedua tadi apa temanya, kan kita ada peta, atlas, dan juga globe. Peta sudah selesai, kita sudah membahas tentang pengertian dari peta tadi, terus unsur-unsur dari peta, terus jenis peta, dan juga apa syarat dari peta tadi. Lalu yang kedua kita membahas mengenai atlas. Atlas itu apa sih Bu? Atlas ini sekumpulan peta yang dibukukan dan dijilid. Biasanya ini kalian tahu tidak, ada Atlas Indonesia, Atlas Dunia yang dibukukan. Kalau atlas dibuka itu biasanya ada kumpulan peta-peta yang serupa ya, tidak beda-beda. Kalau Atlas Indonesia berarti isinya peta-peta daerah wilayah Indonesia, ada Pulau Jawa, ada Pulau Bali, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Papua, dan lain-lain. Kalau atlasnya dunia Bu, berarti isinya itu tentang daerah-daerah yang ada di dunia. Ada negara Indonesia, ada negara Malaysia, ada Singapura, Amerika, dan lain-lain yang ada di dunia. Terus globe Bu, globe adalah apa? Bola dunia, singkatnya. Lebih jelasnya itu globe adalah bola dunia. Kok bisa dikatakan dengan bola dunia Bu? Karena globe ini adalah apa? Gambaran tiruan dari permukaan bumi yang diperkecil ya. Yang digambarkan ini apa? Ada samudra, ada benua, namanya juga bola dunia. Jadi bola dunia atau bumi ya, bumi yang diperkecil itu di globe atau tiruan dari bumi. Jadi kalau kita melihat globe itu sama saja kita bisa melihat bumi. Kalau melihat bumi kan kita tidak bisa ke luar angkasa untuk melihat bumi. Jadi kita yang orang awam hanya bisa melihat globe. Nah, dari globe kita bisa mengetahui di mana letak dari benua Amerika Bu. Kita cari, kita putar, oh ketemu tuh di sana di benua Eropanya. Terus kita cari negara Indonesia Bu, di mana? Terus Indonesia itu termasuk ke dalam benua apa? Benua Asia. Jadi kita carinya di benua Asia. Terus kita cari negara Indonesia. Oh, kok kecil sekali? Tentu saja karena yang di globe itu gambaran seluruh permukaan
bumi, jadi bentuknya kayak semut, kecil-kecil, tidak bisa besar. Kalau kalian ingin mengetahui bentuk dari negara Indonesia itu seperti apa lebih jelasnya, kalian bisa membuka atlas atau bisa membuka peta seperti itu. Nah, untuk manfaat dari atlas dan juga global itu apa sih Bu? Masa dibuat tidak ada manfaatnya? Jelas ada manfaatnya. Manfaat dari atlas adalah memberikan informasi tentang letak atau posisi suatu objek, bentang alam, dan juga kondisi sosial budaya dari suatu wilayah. Kalau global ini memperlihatkan bentuk bumi yang mendekati kebenarannya. Nah, kita tidak bisa melihat bumi kan tadi, jadi kita melihat global saja yang mudah dipahami. Kita bisa keliling dunia tuh lewat global, bisa mengetahui oh bentuk dari negara Amerika itu seperti apa, dari Malaysia itu seperti apa wilayahnya, bentuknya. Nah, kan itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Terus Bu, tadi kan di peta ada komponen-komponennya, kalau di atlas ada tidak Bu? Jelas ada juga komponen yang harus ada, atau komponen yang susunan komponen yang yang tersusun untuk menjadi atlas ini. Yang pertama tentu saja ada judulnya. Kalau tidak ada judul, mana bisa kita tahu oh itu atlas apa, atlas Indonesia atau atlas dunia atau atlas Kabupaten Semarang dan lain-lain. Terus yang kedua ada tahun pembuatan atlas. Bu, di peta ada tahun, di atlas juga ada tahun, itu buat apa? Nah, setiap tahun, setiap beberapa tahun sekali itu pasti ada pembaruan dari peta dan juga pembaruan dari atlas. Mungkin dari tahun ke tahun bentuk permukaan bumi ini selalu berubah-ubah. Nah, agar kita tidak ketinggalan informasi mengenai peta, mengenai bentuk dari permukaan bumi ini, jadi harus selalu diupdate per tahunnya. Kalau ada perubahan, nanti bentuk petanya juga akan berubah. Kalau sudah berubah, nanti di atlas pun juga harus sudah berubah. Nah, kalau di tahunnya itu sudah lama sekali, tahun 1900 atau tahun 2005, itu kan berarti sudah lama sekali dan sudah tidak update. Nah, kalau kita ingin mengetahui yang secara terbaru, berarti kita cari tahun yang paling terbaru, misal tahun 2020, atau yang terbaru lagi tahun 2021, seperti itu. Terus yang ketiga ada daftar isi. Ingat kan tadi kalau atlas itu kumpulan dari peta yang dibukukan. Jadi kalau kita ingin mencari Pulau Jawa, kita lihat dulu di daftar isi halaman berapa. Jadi tidak usah langsung cari gitu kan, langsung kita lihat di daftar isinya di halaman berapa, langsung kita menuju ke halaman yang dituju. Terus yang keempat sama tadi yang ada di peta, ada legenda. Terus yang kelima ada indeks. Indeks ini berguna untuk memudahkan kita dalam mencari letak suatu kota, gunung, pulau, sungai, dan unsur-unsur geografis lainnya. Lalu Bu, atlas ada jenis-jenisnya tidak? Apakah atlas hanya atlas Indonesia dan atlas dunia saja? Tentu saja atlas ada jenisnya. Yang pertama ini ada atlas umum. Atlas umum ini memberikan informasi secara umum ya, sama seperti peta umum tadi. Dan yang termasuk dalam atlas umum ini ada atlas dunia, atlas Indonesia, terus atlas nasional, atlas Semarang, dan lain-lain. Terus yang kedua ada atlas khusus tentunya. Atlas khusus ini memberikan jenis suatu informasi sesuai dengan judulnya. Misal atlas tadi persebaran tambang di Indonesia, ada mana saja, di daerah mana saja, mungkin di Jawa ada tambang, di daerah mananya, terus ada lagi di Kalimantan, di daerah mananya, di petanya kan itu ada, terus dibukukan menjadi satu, menjadi atlas.
ya. Contoh atlas khusus ini seperti atlas sejarah, memaparkan peristiwa-peristiwa sejarah. Yang kedua, atlas geologi. Ya, geologi itu apa? Bebatuan. Yang ketiga, atlas semesta. Atlas jenis ini memaparkan keadaan semesta seperti hubungan dengan tata surya, galaksi, perbintangan, dan peredaran dari luar angkasa, seperti itu. Lalu Bu, kok globe tadi cuma pengertian sama manfaatnya saja, nggak ada informasi lain Bu mengenai globe? Tentu ada. Dari penggunaan globe, macam-macam informasi yang kita peroleh, yakni menunjukkan bentuk bumi yang sebenarnya dan memperlihatkan permukaan bumi secara utuh. Kan di era sekarang, di baru-baru ini ada informasi mengenai bahwa bumi itu datar, bukan bulat, dan yang kita percayai adalah bumi itu bulat seperti yang digambarkan pada globe. Kalau kita melihat globe, nah kita itu melihat bumi sama saja. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh keluar angkasa untuk melihat globe. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihat bumi ya. Terus yang kedua, menunjukkan sistem pembagian garis lintang dan garis bujur, garis lintang dan garis bujur, serta besarnya lingkaran garis lintang. Biasanya kan di peta Indonesia ini terdapat di garis lintang berapa, bujur berapa. Nah, itu di globe kita bisa mengetahuinya dan sudah ada keterangannya juga. Lalu ketiga, menunjukkan jarak antar garis bujur. Semakin mendekati kutub, garis bujur semakin pendek, bertemu dan saling berpotongan. Itu nanti akan lebih detailnya lagi mengenai globe akan dijelaskan di jenjang selanjutnya. Terus yang keempat, memperagakan terjadinya siang dan malam. Kan bumi itu berputar, jadi di globe itu juga bisa diputar. Nah, kalau terjadinya yang bagian terang itu nantinya akan terjadi siang atau terjadi pagi. Terus yang pada bagian gelap yang bawah itu nanti di belahan bumi yang malam ya. Terus yang kelima, pergerakan gerak rotasi bumi itu dijelaskan di mata pelajaran yang lain. Nah, sekian itulah materi kita hari ini. Kalau kalian masih kurang jelas mengenai materinya, kalian bisa hubungi Ibu lewat WhatsApp Ibu ya. Sebelum kita tutup, Bu Guru mau cek semangat kalian. Masih ingat tepuk semangat yang Ibu ajarkan? Nah, kita coba tepuk semangat. Semangat. Kita ulangi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Ibu cukupkan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan lagi bahwa jangan lupa untuk absen ya. Di jam yang ini langsung setelah kalian lihat video ini langsung absen, karena absennya berlaku 1x24 jam. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.